Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, di kesempatan saat ini jenengan atau saya masih bisa dipertemukan di sini dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Tentunya saya di sini akan membahas seperti biasanya, membahas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau dari sahabat saya yang telah kirim ke email saya, yang menanyakan tentang hal-hal yang tidak masuk di akal. Semoga ini nanti penjelasan sedikit ini akan bisa membawa kita lebih paham dan lebih mengerti lagi tentang hal-hal gaib. Karena secara langsung maupun tidak langsung kita itu bersinggungan langsung dengan hal-hal semacam itu. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang pertanyaan mengenai pusaka yang dipertanyakan oleh Mas Haris kepada saya. Alhamdulillah begini Mas Haris, ini semoga video ini bukan untuk Mas Haris saja, yang untuk semuanya, untuk rekan-rekan yang mungkin juga memiliki pertanyaan semacam itu atau kurang paham tentang masalah itu. Di video ini akan saya bahas tentang masalah itu. Yang menanyakan, Gus, ngapunten, saya akan menanyakan sedikit, namun sebelumnya saya minta maaf. Oh iya Mas Haris, ada apa ini? Menanyakan tentang apakah ada pusaka untuk ageman atau untuk agar pekerjaan, atau kalau orang Jawa mengatakan pesugihan gitu loh, yang seperti umpiang atau apa itu, bagaimana efeknya dan apakah itu ada, dan bentuk dari dari toahnya seperti apa, kok bisa membantu orang hingga menjadi kaya raya. Baik, akan saya jawab sedikit, semoga ini nanti walaupun tidak sama, karena setiap individu, setiap manusia itu tentunya pemahamannya masing-masing dan pengertiannya juga masing-masing. Semoga jawaban saya ini bisa berkenan di hati Mas Haris sekeluarga. Gini Mas Haris, saya memiliki yang jenengan tanyakan itu, namun tidak saya pakai, hanya untuk koleksi saja. Terus apakah di situ tidak ada khodamnya? Ada Mas, ada, itu milik seseorang atau miliknya ayahnya yang dikasihkan ke saya karena anak-anaknya tidak mampu merawat dan dikasihkan ke saya untuk merawat. Sebenarnya saya tidak mau, namun setelah setelah malam itu, sebelum dipasrahkan itu atau sesudah dia mengatakan itu, saya dapat isyarah bahwasanya itu harus saya yang merawatnya, dan ternyata si khodamnya mau saya rawat dengan baik. Namun tapi, ada tapinya ya, tidak saya pakai untuk hal-hal yang dulunya dipakai oleh yang pemiliknya, hanya saya rawat dan saya simpan dengan baik. Itu saja catatannya itu. Terus bagaimana cara menggunakannya? Itu sebenarnya gini Mas, sepengetahuan saya, barang ini atau umpiang
atau pusaka umpiang ini yang saya bawa atau yang saya miliki ini, biasanya itu bukan kok keluar anak atau tuyul atau apa, itu enggak. Orang ini mau memilih tuan atau memilih juragane yang memiliki itu yang cocok dengan dirinya. Misalkan gini, kalau jenengan seorang yang suka nganggur atau enggak seken nyambet gawe, jari wong Jawa itu enggak apa ya, mur tengok di rumah atau di rumah duduk-duduk saja, enggak ada kegiatan, enggak ada kerja, itu pusaka tidak mau ikut jenengan. Itu memang ciri khasnya gitu. Dan umpiang itu akan mau ikut ke seseorang jika orang itu memang kalau orang Jawa nak ngarani iki seken nyambet gawe, telaten, giat nyambet gawe, giat bekerja, itu akan mau dia ikut. Itu seperti itu sepengetahuan saya. Kalau tidak giat bekerja, pusaka itu pun tidak akan mau mengikutinya. Terus gimana itu kodamnya keluarnya? Itu gini mas, biasanya orang yang memiliki seperti itu bukan kok tahu-tahu tiap malam datang uang sekian, bukan. Itu ya nyewangi nyambet gawe atau itu menemani dia bekerja. Biasanya kadangkala itu gini, orang yang biasanya tiap hari itu dapat untung itu 100.000 lah, ketika memiliki itu tahu-tahu tidak bisa dinalar atau tidak bisa dilogika, tahu-tahu mendapatkan untung melebihi itu, bahkan tidak disangka-sangkanya gitu. Itu biasanya orang-orang yang memiliki barang-barang seperti itu. Dan itu memang mengakibatkan cepat dia mendapatkan kekayaan hingga menjadi kaya raya, biasanya gitu. Terus biasanya juga minta makan gitu, makanya makannya itu biasanya ada yang dari apa ya, dari darah si tuan itu, biasanya diletakkan di di piring atau di lepek lah, kalau tuh darahnya diteteskan sedikit gitu, biasanya gitu. Namun tidak semuanya seperti itu gitu. Itu sekedar penjelasan sedikit. Tentang hal yang lain, efek-efek yang lain pasti ada itu, karena kita kalau kita itu menyuruh orang bekerja kan ya minta upah, sama itu juga gitu, itu juga minta upah juga gitu. Kalau itu memang dicari, kalau dia itu ikut sendiri ya nggak tahu lah, biasanya itu dari perjanjian orang itu gitu. Namun kalau semacam-macam itu biasanya seperti itu, dan ada waktu-waktu tertentu untuk nak katanya orang Jawa ini makani. Ini hanya sekedar penjelasan agar kita itu mengerti gitu. Namun di tempat saya ini yang saya miliki ini tidak saya pakai seperti itu, hanya saya simpan gitu aja, hanya untuk koleksi. Namun bukan berarti nggak ada tuanya, itu ada dua, saya memiliki dua. Nah, itu saja penjelasan saya sedikit. Saya nggak bisa menjelaskan yang lain-lain karena sepengetahuan saya seperti itu.
tentang efek samping ya pasti ada, itu namanya juga kita menyuruh orang untuk bekerja ya pasti minta imbalan. Saran saya, janganlah kita itu memakai hal-hal semacam itu. Minta saja sama, kalau kita orang Islam, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah urusan, agar diperlancar kita jika bekerja, mendapatkan rezeki yang halalan, thayyibah, yang barokah, maslahah bidini wa dunya wal akhirah, karena dimakan sekeluarga gitu loh Mas. Apakah kita itu akan tega anak-anak kita, keluarga kita dimakani, dikasih makan semacam itu? Kembalinya tetap ke diri kita masing-masing. Itu saja Mas. Nah terus buat apa Gus kok memiliki semacam itu? Ya nggak tahu ya, saya rawat aja, itu aja. Hanya untuk koleksi di rumah. Banyak yang macam-macam. Matur suwun, terima kasih. Ini hanya sekedar penjelasan agar kita itu lebih bijaksana lagi jika mau melangkah ke depan, agar kita itu tidak mudah mencari jalan yang pintas. Berdoa aja sama Allah yang baik. Kalau kita orang Islam, kalau kita bukan orang Islam ya minta sama Tuhan yang Maha Kuasa agar kita itu dipermudah dalam segala urusan. Gitu loh Mas. Matur suwun, terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi silahkan, jangan sungkan, langsung kirim di email saya. Jika saya nanti bisa menjawab akan saya jawab, jika tidak ya mohon maaf, begitu loh. Jika kurang jelas atau tidak seperti yang jenengan inginkan penjelasan saya, ya saya mohon maaf, karena tiap individu orang itu pengetahuannya masing-masing. Namun jika saya jelaskan lebih detail lagi, ya nanti kalau cocok, kalau nggak cocok malah akan menjadikan kurang baik. Ya seperti yang saya jelaskan tadi di atas, intinya kita itu minta aja lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun, terima kasih. Lain waktu, lain kesempatan disambung. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.